lahir batin. Jadi ini gambarannya. Jadi memang ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan terkait dengan penguatan regulasinya, komitmen daerah, penyiapan sarana prasarana publik yang ramah anak. Kita sudah punya Puspaga, kita punya Satuan Pendidikan Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ada TARA dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang sudah kita lakukan dalam meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak kita. Nah, kemudian dalam rangka perkawinan anak, kita sudah punya strategi nasional pencegahan perkawinan anak diturunkan ke dalam gerakan bersama untuk pencegahan perkawinan anak. Bahkan di daerah-daerah sudah punya program-programnya sendiri, Jokawin Bocah dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan sampai ke tingkat daerah untuk mencegah perkawinan anak. Makanya kemudian angkanya cukup drastis ya turunnya. Termasuk juga kampanye-kampanye untuk pencegahan perkawinan anak. Kemudian terkait dengan kekerasan terhadap anak, kita sudah punya undang-undang SPPA, kita punya Stranas PKTA ya, penghapusan kekerasan terhadap anak dan Perpres itu semuanya. Dan kemudian juga kita sudah menguatkan kelembagaan-kelembagaan termasuk layanan-layanan yang terintegrasi. Kita juga dengan KPPA atau mengusung yang namanya SAPA 129 ini adalah bagian upaya-upaya kita untuk memudahkan kalau terjadi kekerasan lapornya kemana. Kadang-kadang kan bingung, ada kekerasan lapornya kemana nih? Nah ini kita sudah memperkenalkan ada SAPA 129 dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian dari upaya kita untuk meningkatkan layanan kita di dalam mengatasi kekerasan. Termasuk kita bicara tentang peningkatan kapasitas SDM dan sebagainya. Memang nanti ke depan, kita bicara ke depan nih, karena dalam beberapa hari lagi ada pemerintahan berikut yang akan mengawal. Isu-isunya yang ke depan terkait dengan pemenuhan hak perlindungan anak ini adalah fokusnya adalah bagaimana kita memperkuat sistem perlindungan anak. Sistem ini yang harusnya kita perkuat lintas kementerian lembaga sampai ke tingkat daerah. Yang harus kita bangun, kita perkuat. Termasuk memastikan layanan-layanan itu tersedia secara terintegrasi. Ini yang masih harus menjadi PR kita ke depan. Ya karena kalau kita tidak mempersiapkan itu tadi terkait dengan bagaimana kita melayani terhadap kekerasan dan sebagainya itu akan menjadi terhambat. Kaitannya dengan perkawinan anak, isu yang sekarang mungkin kita tidak lagi melihat angkanya yang sudah turun. Tetapi yang perlu kita cermati adalah perkawinan yang tidak tercatat. Ada anak-anak yang menikah tanpa tercatat. Nah ini akibatnya banyak anak-anak yang terputus haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi ini yang mungkin masih menjadi isu-isu yang akan kita hadapi ke depannya. Nah terkait dengan kekerasan terhadap anak, ini mungkin yang penting adalah dimulai dari keluarga, budaya. Jadi masalah budaya pendisiplinan dengan kekerasan dan sebagainya ini yang juga tentu harusnya kita coba buka ya. Jadi masalah culture set atau budaya kita terkait dengan pemahaman masyarakat. Next saja. Nah ini terkait dengan perempuan, ini indikatornya agak banyak yang kita kawal. Ada IPG, ada IDG, keterwakilan perempuan dalam politik, tingkat partisipasi. Saya sekilas-sekilas aja, karena masih dari tadi udah mulai bincang. Ya. Jadi trennya secara garis besar semuanya mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat IPG itu mengalami peningkatan, indeks pembangunan gender ini istilahnya pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Ya ini kalau kita bicara tentang IPG, karena IPG ini adalah membandingkan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Ya jadi ini mengalami peningkatan. Artinya kesetaraan mulai menuju ke sana ya. Kalau setara artinya udah 100%. Ini kita masih di 91,85. Next berikutnya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kami melihat ini angkanya naiknya agak ya pelan-pelan gitu ya. Jadi ini yang walaupun ada peningkatan positif tetapi harus kita kedepankan. TPAK perempuan mengalami peningkatan cukup signifikan dari 2022 ke 2023. Artinya perempuan yang aktif berekonomi, bekerja ini mengalami peningkatan. Lalu kemudian keterwakilan perempuan di DPR terakhir yang kemarin ini mengalami peningkatan. Jadi dari 2019 ke 2024 bicara pemberdayaan perempuan itu ada upaya-upaya yang signifikan untuk meningkatkan berbagai indikator-indikator ini dalam rangka kita bicara memberdayakan perempuan. Next saja. Nah isu kekerasan ini juga baru saja di launching tadi di di Meridian. Ini adalah menunjukkan tren yang membaik juga karena prevalensi kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan.
Jadi kalau kita lihat baik kekerasan fisik, seksual dan seksual ini mengalami penurunan, angkanya menunjukkan kondisi yang membaik. Dan ini baik yang setahun terakhir maupun yang sepanjang hidup. Jadi kekerasan yang dihadapi dalam setahun terakhir atau yang dihadapi dalam sepanjang hidup mereka ini mengalami kondisi yang membaik karena menurun, ya. Hanya memang yang perlu menjadi perhatian kita di bawah, tolong, bahwa kekerasan itu tinggi di perkotaan. Kekerasan terhadap perempuan itu tinggi di perkotaan. Kekerasan perempuan tinggi pada yang lulusan SMA. Harusnya kalau lulusan SMA dengan SMP itu harusnya jangan biasanya yang lebih bawah-bawah yang ini ya. Tetapi yang SMA yang mengalami kekerasan lebih tinggi dibandingkan lulusan yang lainnya, SMP ke bawah. Lalu ke SMA ke atas yang lebih tinggi ya. Lalu yang bekerja mendapatkan kekerasan lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja. Jadi ini data-data yang kelihatannya cukup menarik. Nanti kita diskusi boleh ya, kenapa ini sampai terjadi, nanti saya akan jelaskan. Tapi sekarang saya jelaskan dulu biar jadi pertanyaan. Next saja. Nah ini kalau ini berdasarkan data Simfoni ya, ini menunjukkan adanya peningkatan kasus ya. Ini juga harus hati-hati, data yang meningkat dari kasus-kasus yang dilaporkan ini karena kesadaran melaporkan yang meningkat. Karena kita sering mengkampanyekan ya, ayo speak up, ayo jangan takut untuk bersuara dan sebagainya. Ini adalah gambarannya. Jadi pada saat kita melihat data laporan, berdasarkan laporannya mengalami peningkatan. Next saja. Oh ini satu lagi dengan kaitannya dengan TPPO ya. Di TPPO juga menjadi isu yang kita kawal di Kemenko PMK, walaupun mungkin tidak terlihat di dalam indikatornya RPJMN, tapi ini kita kawal juga. Dan kita sudah berkali-kali kemarin kita sampaikan terkait dengan TPPO, jadi saya tidak akan terlalu banyak di sini. Next saja. Nah ini beberapa percepatan yang dilakukan terkait dengan mendorong kesetaraan gender, lalu kemudian memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengarusamaan gender. Nih kita mengharapkan semua kementerian lembaga di pusat maupun di daerah itu harus benar-benar bisa melakukan yang namanya pengarusamaan gender. Artinya cara berpikir kita, gender perspektif itu harus masuk di dalam kita menyiapkan kebijakan, di dalam program kegiatan itu yang kita lakukan. Lalu kemudian menyusun